sudah tempel di screen-nya. Salin Ctrl C, baru pindah ke Gemini AI versi Pro-nya. Lalu ketik dulu perempuan berkata dalam bahasa Indonesia. Indonesia, terus kasih tanda kutip dan Ctrl V. Pastikan kalau kita memasukkan from-nya jangan ada tanda titik, koma, tanda penghubung, karena itu akan membuat teks yang sebelumnya kita kasih di objek yang pertama bisa berpindah ke objek yang kedua. Ikuti langkahnya guys. Oke. Seperti ini, saudara, tinggal kamu enter. Setelah kita sudah selesai, maka Google-nya akan langsung mengakses apa prompt yang kita kasih, sehingga Google akan langsung membuat video yang sesuai dengan yang kita minta. Sabar ya guys, jaringan kita agak nge-lag. Kan kita sudah masukin prompt ini, dan pihak Google karena kita udah kasih prompt-nya, dia langsung kasih video sesuai yang kita minta, dan grafiknya itu setara dengan 4K. Ya bagus lah kalau kita pakai. Nah, setelah sudah sampai di sini, tugas kita selanjutnya hanya untuk mengunduh video. Maaf, jaringan saya. Nah, file yang tadi sudah kita download, dan langsung kita buka filenya dulu, baru kita lihat. Ini dia guys. Kita ubah namanya agar kita bisa langsung mudah mencari apa file yang akan kita edit. Misal ini FT. Kenapa FT? Karena ini firman Tuhan yang disampaikan. Kita langsung pindah ke aplikasi editing kita yang pertama, yaitu adalah CapCut. Kenapa pakai CapCut? Karena CapCut itu simple guys. Lanjut kita import, masukin video yang atas nama filenya tadi, FT, baru tempel. Setelah kita sudah tempel, kita harus cek bagaimana rasio warna yang ada di dalam video tersebut. Apakah akurasi di dalam video tersebut memang sesuai IPS dari standar dari 1,5-nya warna agar dia tidak pecah warnanya. Dan kita kalau udah play, kita harus cek audio yang ada di sini. Apakah audio yang melewati garis kurvanya? Kalau dia melewati garis kurva, maka kita harus turunin. Kalau tidak melewati, maka peran kita adalah untuk menaikkan sedikit audio, dan audio di awal harus kita turunin serta di akhir agar tidak pecah. Sudah, dan yang dibandingkan. Hai, boleh kenalan? Oh iya, boleh. Nama saya Kesia. Nama saya Tasya. Salam kenal ya Tasya. Kamu tinggal di sekitar sini juga? Iya, tidak terlalu jauh dari sini. Kemarin habis banyak tugas ya? Iya, kemarin banyak tugas dan lumayan capek juga. Saya juga kadang kalau banyak tekanan, jadi gampang overthinking. Nah itu, sama banget. Tapi saya belajar satu hal, ternyata hidup itu tidak selalu harus dijalani sendirian. Maksudnya, dulu kalau saya lagi takut atau bingung, saya sering memendam semuanya sendiri. Tapi perlahan saya belajar berserah kepada Tuhan. Oh begitu. Iya, kadang kita memang butuh tempat bersandar yang tidak mengecewakan. Bener juga sih. Ada satu kalimat yang saya suka, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Bagus juga ya. Itu yang sering menguatkan saya waktu lagi lemah. Menurut kamu sendiri, apa yang paling sering membuat kamu khawatir akhir-akhir ini? Paling soal masa depan. Wajar kok, banyak orang juga merasakan hal yang sama. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap orang. Semoga saja begitu. Hai Tasya, seneng bisa ngobrol lagi hari ini. Iya, sama-sama. Kemarin kita sempat bicara tentang kekhawatiran dan harapan hidup ya. Nah itu, saya belajar bahwa manusia sebenarnya membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Ada beberapa kebenaran dari firman Tuhan yang akhirnya membuat saya mengerti tentang keselamatan. Apa itu?
Yang pertama, manusia berdosa di hadapan Tuhan. Alkitab dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada manusia yang benar sempurna ya? Iya. Semua orang pernah jatuh dalam dosa, baik lewat pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dosa itu membuat hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Yang kedua, usaha manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Banyak orang berpikir keselamatan didapat dari perbuatan baik. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 6-9 bahwa keselamatan adalah kasih karunia Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Jadi, perbuatan baik saja tidak cukup. Masih ada hal lain yang perlu kita penuhi. Saya mulai mengerti. Yesus adalah satu-satunya jalan. Dalam Yohanes 14:6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Betul, Yesus mati di kayu salib menggantikan manusia berdosa, lalu bangkit pada hari ketiga. Karena kasihnya manusia bisa diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Itu berarti Tuhan benar-benar mengasihi manusia ya? Bagaimana caranya menerima Yesus? Dengan percaya kepadanya, mengakui dosa di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Yesus. Firman Tuhan dalam Wahyu 3:20 berkata bahwa Yesus mengetuk pintu hati manusia dan menunggu dibukakan. Saya ingin belajar percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus, aku mengakui dosaku. Engkau mati dan bangkit untuk menyelamatkanku. Dari Alkitab, benar firman Tuhan berkata, Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bertanya, menurut kamu Yesus ada di mana? di hati saya, Bapak. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus tinggal di dalam orang yang percaya kepada Kristus. 1 Korintus 6:19. Sekarang saya ingin menjelaskan sesuatu yang penting. Setelah menerima Yesus, Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga memanggil kita hidup dalam kesucian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Petrus 1:15. Artinya mulai sekarang kita belajar meninggalkan dosa, berkata jujur, mengampuni orang lain, menjaga pikiran dan perkataan, serta hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya harus hidup berbeda dari sebelumnya. Ya, keselamatan memang diterima karena iman kepada Yesus, tetapi orang yang sudah diselamatkan akan belajar hidup semakin serupa dengan Kristus. Saya ingin belajar percaya kepada Yesus.